Record. Ya, udah oke Apakah ya? sudah bisa ini ya? Iya, gimana? Sudah bisa? Bisa? Ya, oke. Ya, oke. Pak Amir sudah siap? Sudah? Ya, 20 menit ke depan layar untuk Pak Amir, silahkan. Ya, baik. Terima kasih Bapak Dr. Iwayan dan Ibu Dr. Neneng untuk memberikan waktu kepada saya. Izin saya menyampaikan materi tentang pemanfaatan citra satelit untuk penginderaan jauh di sektor pertanian. Ya, baik teman-teman kita semua, selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Kita masuk pada mata kuliah Teknologi Informasi Spasial dalam Perkebunan. Sehingga saya akan mempresentasikan tentang hal tersebut. Izin mengenalkan diri singkat, saya Pak Amir Novianto, kelahiran 95 dan domisili di Jogja. Kemudian saya telah menjadi dosen di Instiberg sejak tahun 2023. Berikut adalah refleksi pertanyaan untuk teman-teman kita semua. Eh, Baik, saya tanyakan di sini ada hadir Ibu Kriblita ya. Kita tanyakan kaitannya dengan remote sensing dan penginderaan jauh. Mengapa pemetaan dan remote sensing menjadi penting dalam pengelolaan pertanian modern ini? Kira-kira mengapa, Ibu? Oh, mohon maaf Pak, saya belum baca referensinya. Ya, baik. Sekarang singkat mungkin tentang pemetaan. Menurut Ibu, pemetaan itu apa sih? Pemetaan itu berarti me- memploting ya Pak ya. Jadi Ya, setiap area seperti itu Pak, kalau pemahaman saya. baik. Jadi intinya pemetaan yaitu memetakan atau memloting suatu area. Dalam hal ini kita adalah memloting area khususnya pada pertanian. Sehingga manfaat-manfaat yang kita peroleh pada pemetaan khususnya di bidang pertanian adalah kita mampu memanajemen sumber daya lahan pertanian yang begitu luas. Nah, sekarang zaman era sejak tahun 2000 ke sini, ke akhir-akhir ini adalah kita bisa memanfaatkan yang namanya citra satelit. Kita masuk pada tujuan pembelajaran kali ini, bahwa tujuan pembelajaran kali ini adalah pertama menjelaskan konsep dasar penginderaan jauh menggunakan citra satelit. Nah, citra satelit itu ada banyak sekali jumlahnya dan manfaatnya itu berbeda-beda. Ada manfaat di bidang militer, kemudian ada manfaat di bidang pemetaan skala detail, kemudian ada manfaat juga di bidang manajemen bencana. Contohnya apa? Misalkan ada bencana terkait dengan banjir, tsunami, sehingga dampaknya bisa kita manajemen. Kemudian kita bisa mengukur juga garis pantai setiap tahun, mengeksplorasi minyak dan gas bumi, serta mencari atau mengeksplorasi sumber daya air. Namun khusus pada bidang yang kita geluti, kita masuk pada bidang lingkungan, kehutanan maupun agriculture. Sehingga citra satelit di dalam pemetaan yang kita lakukan tujuannya adalah untuk memonitoring lingkungan, kehutanan, dan agriculture. Sehingga perlu kita identifikasi jenis citra satelit apa saja yang akan digunakan di sektor pertanian. Kemudian yang ketiga, kita harus mampu menganalisis manfaat dari citra satelit tersebut untuk digunakan sebagai upaya monitoring dan pengelolaan pertanian. Dan yang terakhir adalah menginterpretasikan hasil-hasil dari citra satelit untuk mengambil sebuah keputusan dan rekomendasi dalam pengelolaan lahan pertanian. Dari keempat tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini, kita akan memenuhi CPMK, yaitu mahasiswa mampu mengaplikasikan teknologi spasial dalam pemetaan dan analisis pertanian secara digital. Ya, betul. Kemudian pendahuluan adalah kita kembalikan pada definisi dari remote sensing atau penginderaan jauh, yaitu teknologi pengumpulan data tanpa kita perlu kontak langsung dengan objeknya. Menurut Danudoro 2012, remote sensing dan GIS itu berada pada irisan atau bagian irisan terhadap ilmu-ilmu yang lain, seperti ilmu hayati, ilmu fiskal, maupun ilmu-ilmu sosial, di mana
ilmu-ilmu hayati, fiskal maupun sosial ini, jika kita dalami, kita bisa menggunakan tools berupa remote sensing dan GIS. Contohnya apa? Misalkan kita monitoring vegetasi, tanaman yang sehat dan tanaman yang sakit. Kita bisa menganalisis topografi yang curam dan landai, dan kita bisa memetakan kawasan yang padat penduduk dan tidak. Sehingga citra satelit menjadi sumber data yang penting untuk melakukan pemantauan kondisi lahan pertanian secara cepat karena ada interval perekaman citra yaitu 5 hingga 15 hari sekali. Luas karena sekali memotret itu bisa mencakup ribuan kilometer atau ribuan hektar dan berulang-ulang sehingga kita bisa merekam sejak tahun 2000 hingga 2025. Kemudian citra satelit ini bisa digunakan untuk efisiensi pengolahan sumber daya lahan dan pertanian, tentunya meningkatkan hasil pertanian serta mitigasi resiko. Dengan citra satelit, baik petani maupun peneliti dapat digunakan untuk memonitoring pertumbuhan tanaman dalam skala yang relatif luas. Nah, ini adalah ilustrasi dari perekaman citra satelit. Nah, dari sinar matahari yang memancar itu akan mengeluarkan cahaya. Cahaya itu adalah gelombang. Gelombang tersebut akan terserap oleh atmosfer bumi dan sebagian dipantulkan. Sebagian gelombang terpantulkan, namun sebagian gelombang akan menembus atau tertransmisikan hingga pada lapisan mesosfer, stratosfer, dan troposfer. Kemudian lapisan troposfer akan memantulkan objeknya. Dan objek tersebut akan direkam oleh citra satelit. Begitu kurang lebih adalah ilustrasi perekaman citra. Prinsip dasar penginderaan jauh. Maka pada prinsip dasar penginderaan jauh yang bisa kita gunakan pertama adalah sumber energi. Yang kedua adalah interaksi energi dengan sebuah objek. Karena objek tadi ada atmosfer, atmosfer itu bisa memantulkan gelombang, ada yang bisa menyerap, ada yang bisa mentransmisikan. Kemudian sensor-sensor pada citra satelit ada yang berbeda-beda, ada yang bisa merekam gelombang merah, hijau, biru hingga inframerah dan UV. Dan terakhir adalah data digital yang kemudian kita olah hingga pada bagian GIS. Salah satu hasil olahan data digital adalah menggunakan indeks vegetasi. Indeks vegetasi diantaranya ada NDVI, Normalized Difference Vegetation Index, di mana indeks vegetasi ini digunakan untuk menilai kondisi tanaman berdasarkan pantulan gelombang. Nah, pada indeks NDVI ini, nilai indeks yang tinggi akan menunjukkan tanaman yang sehat, sementara nilai indeks yang rendah akan menunjukkan tanaman tersebut stres atau rusak atau bahkan mati. Kenapa? Ini berdasarkan kondisi sebuah warna objek. Pada objek yang berwarna putih itu cenderung akan memantulkan seluruh gelombang. Pada objek yang berwarna hitam itu akan cenderung menyerap seluruh gelombang. Pada objek yang berwarna merah, dia akan memantulkan gelombang merah saja, dan pada objek berwarna hijau, dia hanya akan memantulkan gelombang hijau saja. Maka aplikasi indeks vegetasi ini bisa kita gunakan secara mendalam untuk analisis kesehatan tanaman. Khususnya di bidang kami adalah tanaman kelapa sawit, karena kelapa sawit tidak ditanam pada satu atau dua petak lahan saja, tapi pada ribuan hektar lahan. Kemudian karet hingga pada padi, jagung maupun tanaman tebu. Kemudian aplikasi satelit, citra satelit di pertanian bisa juga digunakan untuk hal yang lain. Pertama, bisa digunakan untuk memantau pertumbuhan tanaman, karena tadi citra satelit itu ada yang merekam dari tahun 2000 sampai 2025, sehingga pertanaman sawit yang umurnya 25 tahun bisa kita rekam. Kemudian yang kedua adalah manajemen irigasi dan kelembapan tanah. Citra satelit juga bisa kita analisis dengan water index sehingga bisa mengetahui mana lahan-lahan atau kawasan yang cenderung lembab dan lahan-lahan dan kawasan yang cenderung relatif kering. Kemudian citra satelit atau dalam hal ini bisa kita detailkan menggunakan drone, itu bisa kita
analisis untuk pemupukan yang lebih presisi. Misalkan menggunakan indeks berupa Normalized Difference Rate H. Nah, kita bisa menganalisis kebutuhan unsur hara nitrogen di dalamnya. Kemudian kita juga bisa memprediksi hasil panen. Kita memanfaatkan data citra satelit 5 tahun terakhir dan kita manfaatkan data yield atau hasil panen 5 tahun terakhir. Kemudian kita bisa memodelkan untuk 2 atau 3 tahun yang akan datang hasilnya. Kemudian yang terakhir adalah mitigasi bencana pertanian. Misalkan untuk mendeteksi kawasan-kawasan pertanian yang lahannya cenderung kekeringan, banjir, atau terdapat serangan hama penyakit. Nah, sekarang diskusi singkat juga kita refleksikan hasil dari pemahaman citra satelit yang tadi. Di sini telah hadir, saya coba, ada Bapak Yanli. Ada Bapak Yandi, Ya, eh, Pak. ya suaranya Iya, ada Pak. ya, nggih. Iya, selamat Oke, pagi, Pak. Pak Iya, Pak. Yandi ya. Ini ada refleksi tentang materi vegetasi indeks, di mana vegetasi indeks ada Normalist Difference Water Index dan Soil Adjust Vegetation Index, di mana kedua indeks tersebut digunakan untuk melihat mana kawasan yang mengandung nilai kebasahan atau lahan yang basah dan mana kawasan yang mengandung tutupan vegetasi yang tinggi. Yang warnanya merah itu kekeringannya ekstrim dan yang warnanya biru tua itu mengandung kadar air yang tinggi. Sementara yang satunya yang warnanya merah itu mengandung vegetasi yang jarang dan warnanya warnanya hijau itu mengandung vegetasi yang sangat rapat dan heterogen. Nah, menurut Bapak, mengapa indeks pada SAVI atau Soil Adjust Vegetation Index itu lebih cocok digunakan pada vegetasi yang jarang, khususnya pada eh, daerah Bantul. Ini saya ngambil case tadinya di Bantul, Kabupaten Bantul, DIY. Baik, Pak. Mohon izin, kemungkinan karena adanya kekeringan ekstrim, Pak. Ya, betul ya. Jadi karena adanya kekeringan ekstrim, jadi dua data ini sebelah kiri dan kanan itu sama-sama saling sinkron. Data dengan kekeringan yang ekstrim itu menunjukkan bahwa vegetasinya rendah, vegetasinya jarang. Kenapa? Karena vegetasi atau tanaman pasti membutuhkan air untuk dia hidup. Maka sebaliknya juga pada kadar air yang tinggi, maka vegetasi yang hidup juga cenderung lebih tinggi atau pertumbuhannya akan lebih bagus. Nah, kemudian pertanyaan kedua, saya coba kepada Ibu Kristina. Halo Ibu Kristina, selamat pagi. Iya, Pak. Ya, pertanyaan kedua dari saya, Ibu. Menurut Ibu, bagaimanakah indeks vegetasi dan SAVI ini mampu membantu petani dalam memantau kesehatan tanaman tadi, antara tanaman yang kering dan tanaman yang sehat? Bisa digunakan untuk petani apa tidak, Ibu? Izin Pak, ini menurut pendapat saya. eh, Mungkin bisa dilihat ya Pak, membantu sekali. Jadi tahu di mana tempat yang kering, di mana yang basah gitu ya, di mana yang lahan yang potensial untuk menanam gitu. Eh, Menurut persepsi saya begitu Pak Amir. Ya. Betul, Bu, bahwa petani ketika akan mengelola lahannya atau ketika petani akan mencari lahan yang bagus, maka salah satu parameter yang bisa digunakan itu adalah parameter tentang kekeringan atau status kebasahan yang tadi. Maka petani akan lebih mudah jika tanamannya yang mereka usahakan ditanam pada kawasan yang mengandung sumber air lebih banyak dibandingkan kawasan yang mengandung sumber air lebih sedikit. Karena sumber air yang lebih banyak itu akan menguntungkan petani ketika melakukan penyiraman terkait dengan jarak yang lebih dekat maupun melakukan pemupukan. Karena ketika kita lakukan pemupukan butuh air supaya unsur hara mampu larut ke dalam tanah dan diserap oleh tanaman. Betul sekali tepat.
Maka dari materi kali ini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa citra satelit yang kita gunakan itu merupakan alat yang penting dalam pertanian presisi dan berkelanjutan, ya, sehingga petani bisa secara tepat mengelola lahannya, secara tepat bisa membudidayakan tanamannya hingga berkelanjutan, hingga berpuluh-puluh tahun. Yang kedua, dengan citra satelit bisa memberikan data yang akurat. Untuk apa saja? Untuk memonitoring kesehatan tanaman, untuk melihat atau mengelola air pada kawasan yang kering maupun kawasan yang lembab, dan bisa digunakan untuk memprediksi hasil panen. Bahkan yang terkini adalah pemanfaatan citra satelit yang diintegrasikan dengan AI atau Artificial Intelligence, kemudian IoT atau Internet of Things dalam sistem informasi geografis yang merujuk pada web GIS, sehingga interface bisa kita update pada data-data yang sifatnya real time. Dan hal ini akan memperkuat bentuk transformasi digital pertanian di era modern. Nah, saat ini pertanian sudah tidak akan lesu lagi jika kita internalisasikan dengan kecanggihan teknologi zaman sekarang. Sehingga bisa kita ambil garis besar pada pertemuan pagi hari ini, yaitu dari angkasa, dari citra satelit yang mengorbit pada angkasa, kita mampu memahami karakteristik lahan yang begitu heterogen. Dengan lahan yang begitu heterogen, juga kita bisa memahami tentang karakteristik vegetasi yang beraneka ragam. Maka keanekaragaman vegetasi dan keheterogenitas lahan tersebut bisa kita upayakan melalui pemetaan dengan remote sensing untuk menghasilkan pertanian yang lebih modern, pertanian yang lebih cerdas, serta pertanian yang lebih berkelanjutan. Terima kasih. Berikut adalah hasil presentasi pada pertemuan kita hari ini terkait tentang pemanfaatan citra satelit untuk penginderaan jauh, utamanya di sektor pertanian. Iya, selesai, Pak. Selesai. Terima Iya, kasih, Bu. terima kasih Pak Amir. Kita tepuk tangan dulu untuk Pak Amir. Aplaus untuk peserta kita yang pertama. Manajemen waktunya sudah baik. Masih sisa sekitar 3 menit ya. Baik, kita langsung Pak Wayan silahkan. Oke, terima kasih Bu Neneng. Pak Amir sudah ya kontak dengan peserta audien itu udah jalan ya. Artinya dialognya itu sudah berjalan. Hanya kalau bisa akan kalau lebih efektif kalau itu menggunakan platform apa namanya aplikasi-aplikasi Aplikasi. interaktif ya, seperti merefleksi mahasiswa mungkin bisa melalui kuis atau melalui Mentimeter untuk brainstorming dulu ya, untuk melihat apa yang mereka sudah kuasai atau yang sudah entry behavior sebelum kita memulai itu kan perlu kita cek dulu sebelum kita melanjutkan ke materinya. Tinggal itu aja, tinggal platform apa namanya aplikasi interaksi itu mungkin sudah banyak Bapak tahu seperti Slido juga bisa dipakai. Nah ini bisa lebih mengefektifkan setiap orang bisa berinteraksi. Kalau platformnya daring ya, eh, itu termasuk dari untuk memastikan setiap peserta itu partisipasi, artinya berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran. Nah, yang penting itu adalah di sini kata kuncinya adalah engagement ya. Student engagement ini penting untuk memastikan bahwa dia mindfulness ya. Dia saat itu memang full pikirannya untuk
apa yang kita ajarkan, dan kemudian nanti baru meaningfulness-nya. Sampai dia ujung-ujungnya harapan kita bisa joyful, banyak O-nya nanti. Oh ini maksudnya, oh itu maksudnya itu ya. Jadi ini bagian dari yang jelas kalau aspek pedagogik itu tidak cukup hanya menyajikan materinya dalam arti menceramahkan atau menyajikan dalam bentuk presentasi, tetapi interaksi, kemudian menggali dari mereka, kemudian mengacu pada keterlibatan belajar mereka itu menjadi penting ke depan. Nah, artinya kalau ini misalnya nanti kalau Bapak real time mungkin langsung ke mahasiswanya ya mungkin ya Iya. bisa gunakan aplikasi-aplikasi Hmm. eh, untuk curah pendapat lah ya, termasuk Baik. untuk merefleksi apa yang dia sudah paham. Saya kira itu saja. Jadi dari sisi anunya presentasinya cukup jelas ya, dan kita juga bisa belajar dari apa yang Bapak sajikan tadi. Makasih Bu Neneng. Lanjut. Terima Baik, kasih, terima kasih Bapak. Pak Wayan. Jadi silahkan untuk nanti sarannya dapat ditambahkan atau direalisasikan dalam real teaching nanti ya Pak Amir ya. Baik. Baik Pak Amir boleh untuk stop recording nanti untuk em, peserta yang kedua Pak Amir